Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik mahasiswa Pro 4 FK Unimus, perkenalkan saya Dr. Ika. Pada pertemuan kali ini saya mau sharing, kita mau berbagi ilmu, belajar mengenai imunologi. Terutama di sini untuk pertemuan pertama terkait dengan materi imunologi dasar. Untuk referensi yang bisa adik-adik gunakan, bisa adik-adik pelajari terkait imunologi ini bisa menggunakan Karnen, kemudian Abbas maupun Ethel Glantz. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa istilah di sini yang perlu kami sampaikan, antara lain mengapa sih kita itu belajar imunologi gitu ya, kita tahu terlebih dahulu istilah-istilahnya. Ada imunologi, ada imunitas, sistem imun, respon imun. Di sini imunologi itu merupakan ilmu yang mempelajari sistem imun dan juga reaksi dari imunologi itu sendiri. Kemudian imunitas merupakan ketahanan tubuh terhadap antigen. Jadi bagaimana tubuh itu bertahan ya, ada antigen yang masuk seperti itu. Kemudian sistem imun, Jadi ini terdiri dari beberapa komponen ya, ada komponen sel, komponen jaringan, dan juga komponen molekul, di mana ketiganya ini akan mendukung terjadinya respon imun. Respon imun itu sendiri merupakan koordinasi tadi, komponen-komponen tadi. Jadi komponen tadi akan berkoordinasi, kemudian akan menimbulkan suatu reaksi ya atau respon untuk melawan antigen maupun patogen. Antigen sendiri merupakan zat yang bisa merangsang terjadinya respon imun dan bisa memicu terbentuknya antibodi. Antigen sendiri biasanya berupa protein maupun polisakarida. Antibodi merupakan molekul yang dibebaskan dari limfosit B. Jadi limfosit B yang sudah teraktivasi tadi atau biasa disebut sel plasma itu bisa memproduksi kemudian mensekresi antibodi atau juga biasa disebut imunoglobulin. Nah, apa sih fungsi dari sistem imun itu? Dulu hanya diketahui bahwa fungsi dari sistem imun itu hanya untuk fungsi pertahanan atau defense mechanism ya. Ternyata tidak hanya itu fungsi dari sistem imun. Ternyata fungsinya juga untuk homeostasis, kemudian juga untuk pengawasan dini atau surveillance. Bagaimana sistem imun itu terhadap fungsi pertahanan, bagaimana bentuk reaksinya? Nah, di sini konsep imun itu bagaimana sih kemampuan dari sistem limforetikuler itu untuk mengenali apakah bahannya itu ada paparan yang datang itu apakah sel atau tubuh sendiri maupun non-sel benda asing. Nah, ketika mampu untuk mengenali, kemudian tubuh akan berespon melakukan suatu perlawanan. Apabila tubuh itu bisa melawan antigen tadi, maka yang akan terjadi individu itu bisa terbebas dari penyakit sehat seperti itu ya, karena yang menang tubuh. Tapi apabila respon imunnya itu tidak mencukupi melawan antigen tadi, maka yang akan terjadi yaitu si individu itu bisa terkena penyakit, infeksi, seperti itu. Itu dari segi sistem imun itu mempertahankan. Kemudian dari segi fungsi homeostasis, bagaimana sih sistem imun itu juga dia menjaga keseimbangan ya. Menjaga keseimbangan yaitu dengan cara adanya proses degradasi dan katabolisme. Dan itu sifatnya normal ya. Agar sel-sel di tubuh yang telah rusak tadi bisa dibersihkan, dieliminasi dari tubuh. Tidak dibiarkan begitu saja. Kalau sudah rusak ya dieliminasi. Misalkan kalau eritrosit, leukosit itu kan ada umurnya, ada masanya. Apa yang terjadi apabila terjadi gangguan terhadap fungsi homeostasis ini pada sistem imunnya itu, maka akan terjadi yang namanya penyakit autoimun. Dan keadaan ini kan berarti patologik ya, di mana sistem imun itu tidak bisa membedakan mana zat yang asing maupun zat yang dari tubuh itu sendiri.
tidak bisa membedakan antara self dan non-self. Jadi di sini protein dari tubuh itu sendiri atau zat itu sendiri dikenal sebagai non-self atau antigen asing. Kemudian tubuh atau sistem imun dia akan berespon membentuk antibodi terhadap si zat tersebut. Padahal zat tersebut adalah jaringan tubuhnya sendiri, sehingga terjadilah reaksi autoantibodi. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengawasan dini atau surveillance. Di sini fungsi sistem imun yaitu dipantau ya, memantau sel-sel tubuh yang berubah menjadi abnormal karena adanya proses mutasi. Untuk mutasi sendiri bisa terjadi spontan, bisa juga diinduksi oleh zat kimia tertentu, radiasi, maupun infeksi dari virus. Nah, si fungsi surveillance ini, si sistem imun selalu waspada. Dia mengenal sel-sel tubuh kalau sudah mulai berubah menjadi sel-sel abnormal, wah ini harus dieliminasi. Seperti itu. Adanya gangguan sistem imun pada fungsi surveillance ini menyebabkan bisa berkembang biaknya, berkembang proliferasi banyak sekali sel-sel yang abnormal, sehingga bisa terjadi yang namanya keganasan, kanker, seperti itu ya. Oke, kita ingat kembali lagi ya, konsep imun yaitu kemampuan sistem limforetikuler untuk mengenali bahan itu asing atau tidak. Begitu dikenali, harus terjadi respon imun. Baik, sistem limforetikuler itu sendiri terdiri dari unsur jaringan, organ, maupun dari unsur seluler. Untuk organ limfoid primernya ada sumsum tulang, tempat pematangan atau maturasi dari limfosit B, bone marrow ya. Kemudian ada juga timus, yaitu tempat maturasinya limfosit T. Kemudian ada organ limfoid sekunder, ada limfonodi seperti apa Dik? Ada tonsil, kemudian pleques Bayer, ada appendix seperti itu ya. Ada lien, kemudian ada juga mukosa associated lymphoid tissue. Untuk maut ini nanti ada bermacam-macam ya. Jenisnya ada GALT, BALT, NALS, kemudian SAL, dan lain sebagainya. Kemudian tadi unsur jaringan ya. Kemudian unsur seluler, ada sel-sel di sini yang terlibat. Ada limfosit T, limfosit B, sel plasma. Sel plasma merupakan sel B yang sudah teraktivasi ya. Kemudian ada sel NK, kemudian ada fagosit, ada PMN, dan juga trombosit. Nah, di sini untuk organ limfoid primer bisa kita lihat ada sumsum tulang ya, bone marrow, kemudian ada timus, kemudian organ limfoid sekunder. Nah, di sini ada adenoid, tonsil, kemudian kelenjar limfo. Ini kelenjar limfo tidak hanya di leher ya, banyak sekali ini di sepanjang tubuh. Ada kelenjar limfo, kemudian di saluran pencernaan, di GI tract ada pleques Bayer, ada appendix, ada lien atau sebagainya. Nah, ini limfonodi. Kelenjar limfo itu tempat terjadinya interaksi antara sistem imun dengan antigennya. Kemudian jaringan limfoid, itu mucosa associated lymphoid tissue. Tempat terjadinya proliferasi limfosit T, limfosit B, kemudian menghasilkan imunoglobulin A dan juga APC, antigen presenting cell. Ini tergantung letaknya. Untuk maut ini nanti ada juga yang membagi menjadi namanya berbeda ya. Yang di saluran cerna itu GAD, karena GAD associated jadi gout, kemudian ada bronchus, kemudian nasofaring, skin, seperti itu. Itu bisa dicari yang lain. Nah, sistem limforetikuler itu sendiri bisa dikelompokkan ya jadi seluler dan humoral. Seluler berarti unsurnya sel, ada sel T, ada sel B gitu ya. Di mana sel-sel ini tadi berasal dari sel induk yang sama, sel induk pluripoten. Yang kemudian sel ini akan berdiferensiasi melalui dua jalur ya, jalur limfoid nanti akan membentuk limfosit dan subset-subsetnya ya. Limfosit itu banyak sekali ya. Limfosit helper gitu ya nanti. Kemudian ada juga jalur mieloid membentuk sel fagosit dan yang lain. Selain itu ada juga sel populasi ketiga ya, misalkan ada sel NK seperti itu. Nah, di sini untuk kondisi limfoidnya, di sini limfoid, di sini mieloid ya.
Mieloid nanti akan menjadi yang granulosit, ada eosinofil, basophil ya. Kemudian yang limfoid ada sel B, sel T, NK sel seperti itu. Kemudian, nah sebelum kita memasuki macam-macam dari respon imun, kita kenalan dulu dengan sel-sel imunitas tubuh, yaitu unsur seluler ya. Nanti respon imun dibagi jadi dua, dari imunitas innate dan adaptif ya, nanti akan kita bahas setelah ini. Respon imun yang innate atau bawaan ini, sel-sel yang terkait ada APC ya, antigen presenting cell, di mana sel itu nanti akan mempresentasikan dari fragmen antigen yang masuk. Di sini yang bisa menjadi APC itu ada makrofag ya, kemudian ada juga sel Langerhans, sel dendritik di sini, kemudian ada sel Kupffer. Kemudian selain itu diperantarai juga oleh sel neutrofil, kemudian ada basofil, jadi granulosit yang lain, kemudian ada sel NK juga. Kemudian sel yang terkait dengan imunitas adaptif yaitu limfosit T. Limfosit T ini nanti banyak ya subsetnya, ada sel T helper, ada sitotoksik, kemudian ada juga sel T suppressor atau regulator, biasa disebut Treg ya, bukan Treg yang dinosaurus tapi T regulator pakai G. Kemudian ada limfosit B, di mana dia teraktivasi menjadi sel plasma, memproduksi mensekresi antibodi. Kemudian selain dari unsur seluler, ada juga nanti yang terkait dengan unsur humoral. Humoral di sini berarti zat terlarut, cairan gitu ya, sebagaimana misalkan di mata ada humor aqueous itu ya, itu kan bentuknya cairan. Nah, yang terlibat untuk respon imun innate ada sitokin, lisosim, kemudian protein terlarut, protein komplement, kemudian pada imunitas adaptif ada sitokin juga, kemudian ada antibodi. Ada 5 macam kelas antibodi. Nah, kita masuk dalam bagian sistem imun ya. Sistem imun non-spesifik atau biasa disebut innate ya. Ada 3 lini ya. Lini pertama itu fisik. Fisik bisa dari mukosa, kulit, silia, kemudian refleks batuk, refleks bersin, seperti itu. Kemudian dari zat terlarut, unsur terlarut, ada yang terdiri dari unsur biokimia ya, misalnya lisosim di mana di mata gitu ya, di saliva, kemudian glandula sebaceus di kulit, HCl di lambung. Kemudian dari unsur humoral ada protein komplement, ada akut base protein, sitokin. Kemudian untuk seluler di sini yang terlibat ada fagosit ya, fagosit yang profesional di sini ada namanya monosit dan PRN. Di mana monosit ini nanti kalau sudah berjaringan dia berubah namanya jadi makrofag dan juga berubah lagi nanti sesuai dengan jaringannya di mana. Selain fagosit ada sel NK, sel MAS, basofil, eosinofil, dendritik. Sedangkan untuk imun adaptif ini diperantarai oleh humoral dan respon imun humoral dan seluler juga sama. Humoral dia akan memproduksi antibodi, maka diproduksi sel B atau sel plasma dia, kemudian masih ada sitokin juga di sini. Kemudian respon imun adaptif yang seluler diperantarai oleh sel T. Oke, untuk respon imun non spesifik atau innate ini terjadi walaupun tubuh itu belum pernah terpapar ya. Jadi apapun yang masuk nanti responnya sama. Akan difagosit, kemudian akan terjadi respon inflamasi seperti itu. Tadi sudah ya mengenai lini pertama tadi bariernya yaitu fisik. Dari kulit, mukosa gitu ya. Jadi kalau kulitnya intake itu dia bisa melawannya. Tapi kalau misalkan kulitnya ada luka, nah itu dia akan menjadi suatu pintu masuk atau port entry, misalkan mikroorganisme, bakteri seperti itu ya. Kemudian juga barier fisik yang lain ada gerakan silia ya, bisa di mana di bronkus gitu ya. Kemudian di sini barier yang larut tadi sudah ada pH yang rendah, misalkan
karena keringat gitu ya, getah lambung. Kemudian humoral, tadi juga ada komplement sitokin. Kemudian dari biologi juga ada ya, jadi di kulit kita, di permukaan tubuh kita itu di situ ada koloni mikroorganisme bakteri yang tidak patogen, yang non patogen yang tumbuh di situ. Nah, barrier ini selain itu juga di saluran pencernaan juga ada juga ya di situ yang tumbuh. Tapi kalau flora normal ini bisa nantinya hilang mati kalau kita menggunakan antibiotik secara irasional ya. Kalau nggak ada flora normal, sehingga memudahkan untuk bakteri yang patogen tadi bisa menginfeksi tubuh. Nah, di sini misalkan tadi ya dari unsur biokim, ini kulit yang intak, yang utuh, tidak ada lecet, tidak ada luka seperti itu ya. Kemudian ini ada keringat, ada silia. Kemudian dari unsurnya yang biokim gitu ya. Ada pH, kemudian ada lisosum juga. Nah, tadi lini pertamanya fisik ya, barrier fisik, kemudian barrier apa tadi yang terlarutnya tadi ya. Yang kedua ini diperantarai oleh seluler. Diperantarai baik oleh sel fagosit maupun sel non fagosit. Sel fagosit bisa dari makrofag, neutrofil maupun dendritik, di mana sel-sel ini dia bisa membentuk lisosom kemudian mendegradasi akan mengeliminasi patogen yang masuk. Nah, tadi saya sampaikan bahwa monosit itu merupakan makrofag itu merupakan monosit yang sudah dia residen atau tinggal di jaringan. Kalau monosit itu kan dia masih di pembuluh darah. Kemudian dia di jaringan, kemudian namanya disesuaikan dengan jaringan itu. Misalkan makrofag yang di alveoli namanya makrofag alveolar atau sel das gitu ya. Das atau pneumosit tipe 1, tipe 2 gitu. Di HEPA namanya sel Cooper si makrofag ini. Kalau di kulit, di mukosa, nah si makrofag ini disebut sel dendritik, sel Langerhans. Kalau di otak namanya mikroglia. Nah seperti ini di otak ya. Di otak mikroglia, kemudian ini di paru, kemudian ada juga di ginjal ya, sel mesangial, seperti itu. Sel fagosit tadi. Nah, sel fagosit ini yang pertama kali nanti sampai ke tempat infeksi yaitu sel neutrofil. Setelah itu nanti ada juga sel makrofag ya. Sel makrofag dia akan mengeluarkan sitokin, dia akan mengundang sel-sel imun yang lain ke lokasi tempat terjadi infeksi. Nah, di situ nanti akan terjadi peradangan. Kemudian ada juga peran dari dendritik di sini yang bisa memfagosit. Nah, untuk bisa memfagosit, sel-sel fagosit ini dia harus posisinya harus dekat dengan patogen tadi atau harus menempel. Nah, si partikel itu harus menempel dulu pada permukaan si sel fagosit ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, sel-sel dari fagosit ini dia bisa mendekati itu karena adanya faktor leukotaktik atau kemotaktik. Jadi si bakteri itu maupun neutrofil maupun makrofag maupun komplement yang sudah berada di lokasi bakteri, dia akan mengeluarkan zat mediator proinflamasi atau mediator yang lain seperti itu untuk mengundang sel-sel fagosit yang lain untuk datang. Nah, selain itu ada juga faktor opsonisasi. Jadi si bakteri atau yang patogen pengancam tadi diopsoni terlebih dahulu. Jadi dilapisi atau diselubung oleh komplement C3P ya, agar mudah ditangkap oleh fagosit. Jadi sudah si komplement ini menandai atau melapeli. Ini loh yang akan kamu fagosit, yang ini yang sudah saya lapeli. Nah, nanti si fagosit datangnya udah langsung sesuai yang dilapeli tadi. Nah, setelah tadi sudah menempel dengan permukaan fagosit, selanjutnya akan dimakan gitu ya, dimakan dengan proses endositosis. Dulu pernah ya di Faal adik-adik belajar mengenai sel, itu kan ada proses masuknya mungkin mikro makromolekul gitu ya,
molekul cair juga padat gimana, proses endositosis, pinositosis seperti itu ya. Nah, ini prosesnya melalui endositosis, kemudian dia membentuk kantong ya, kantong fagosum. Nah, kemudian akan dihancurkan, bisa dengan proses oksidasi reduksi, atau mungkin dengan adanya keasaman, atau juga dengan enzim-enzim yang lain. Kemudian peran sel non-fagositik pada respon imun innate atau bawaan. Ada peran sel MAS, dia akan memproduksi protein atau mediator proinflamasi yang menyebabkan vasodilatasi dan rekrutmen sel fagosit yang lain datang ke situ sel fagosit yang lain. Kemudian sel NK, dia akan bisa mengenali kemudian langsung mematikan si patogen tersebut. Ada dua cara, dengan perforin, seperti diperforasi, dibolongi gitu ya, dilubangi membran selnya. Ada juga dia granzin, dia menyebabkan selnya rusak, menyebabkan apoptosis atau program sel death. Nanti ya silahkan adik-adik pelajari bedanya apa itu apoptosis, lisis, nekrosis, gitu ya. Jadi misalkan ini ada sel yang sudah terinfeksi oleh virus. Nah, ini dikenali sel NK, kemudian sel NK ini dia akan mengeluarkan suatu mediator ya, ditandai sehingga sel itu mati. Kemudian ada juga makrofag yang dia sudah memfagosit mikroba tapi belum dimatikan. Dia ngirim sinyal dulu, ngirim sinyal interleukin 12 ini ke mana deh ini, ke sel NK. Kemudian dibalas sama sel NK, nih tak coding, tak kasih kode interferon gamma. Kemudian akhirnya si makrofag tadi dia akan membunuh bakteri yang tadi sudah difagosit tadi. Nah, selain fagositosis, tadi saya sampaikan juga manifestasi yang lain dari respon imun non-spesifik ini adalah reaksi inflamasi. Terjadi karena dilepaskannya mediator-mediator proinflamasi oleh sel-sel yang lain. Sel basofil dan mastosit ini dia akan melepaskan histamin, trombosit mengeluarkan vasoaktif amin, kemudian komplement ini akan mengeluarkan anafilatoxin. Nah, mediator-mediator ini tadi dia akan merangsang si PMN untuk menuju lokasi terdapatnya si antigen tadi, kemudian meningkatkan permeabilitas dari dinding vaskuler pembuluh darah sehingga menyebabkan dinding vaskulernya tadi meregang ya, kemudian terjadi eksudasi baik protein plasma maupun cairan. Nah, gejala ini disebut dengan respon inflamasi akut. Apa yang terjadi saat inflamasi ini ya, misalkan ada luka, terjadi respon inflamasi, ini karena kerusakan jaringan ya, kemudian bisa jadi tempat masuknya suatu bakteri juga seperti itu ya. Nah, ini kemudian dikenali oleh ini makrofag yang sudah ada di situ, ada sel dendritik, kemudian ada PMN di situ ya, dikenali, kemudian mereka manggil teman-temannya yang lain memproduksi kemoatraktan tadi ya. Nah, setelah terjadi itu pembuluh darahnya ini, dindingnya itu terjadi peningkatan permeabilitas. Ini dindingnya yang tadinya rapat menjadi agak longgar sehingga bisa terjadilah eksudat. Jadi protein-protein kemudian cairan tadi bisa keluar ke jaringan. Baik, saya lanjutkan ya. Maaf bagian habis. Nah, kemudian setelah tadi terjadi eksudat ya tadi,
Jadi protein komplement, cairan, itu dia keluar dari pembuluh darah masuk ke jaringan. Di situ dia akan membantu ya, membantu memfasilitasi fagositosis. Kalau tadi kan ini permeabilitasnya kalau terlalu sempit seperti ini yang keluar kan hanya protein tadi ya, eksudat saja. Nah kemudian si neutrofil yang masih di pembuluh darah ini dia akan menempel di dinding pembuluh darah, kemudian dia melalui celah yang sempit ini lewat dia akan mengubah bentuk dirinya ya, itu menjadi kecil dulu kemudian membesar lagi, jadi seperti kalau iklan BRT itu ya, melalui celah yang sempit kemudian dia bisa lolos. Nah kemudian dia akan berubah lagi bulat seperti ini ya, itu namanya tadi diapedesis ya. Nah setelah itu dia bermigrasi dari pembuluh darah ke jaringan ke tempat terjadinya inflamasi tadi. Setelah itulah si sel-sel fagosit tadi akan memfagosit bakteri tadi yang masuk. Sudah sampai. Nah, apa sih tanda terjadinya inflamasi? Tandanya ada tumor atau bengkak ya, kemudian ada rubor, kaur, dolor, dan fungsiolesa. Tumor atau bengkak ini terjadi akibat apa tadi? Vasodilatasi kapiler, pembuluh darahnya melebar. Pembuluh darah melebar, kemudian permeabilitas naik ya tadi, dindingnya meregang. Nah, kemudian terjadilah penumpukan cairan kan tadi waktu eksudat tadi yang keluar tidak hanya protein saja, tapi juga cairan di situ sehingga menjadi bengkak. Kemudian rubor merah. Kenapa merah? Karena terjadi vasodilatasi kapiler. Kalau pembuluh darahnya melebar, akan terjadi warnanya menjadi merah ya. Karena sel-sel darah merahnya banyak ya, lebih banyak sel darahnya daripada kalau pas dia vasokonstriksi. Kemudian kalor panas. Terjadi karena peningkatan aliran darah tadi ya. Peningkatan aliran darah di situ sehingga menjadikan panas. Dolor nyeri. Nah, nyeri ini merupakan respon karena tadi ada jaringan yang rusak ya. Ada jaringan rusak, kemudian penumpukan mediator inflamasi seperti prostaglandin menyebabkan respon nyeri. Kemudian gangguan fungsi. Ya karena nyeri, karena bengkak itu ya, sehingga misalkan digerakkan sakit, misalkan habis tangannya kebentur, kakinya keselio, seperti itu ya. Dan nyeri, ada bengkak sehingga tidak bisa digerakkan sebagaimana fungsinya, namanya fungsiolesa. Ini respon, bedanya respon ya nanti yang terjadi pada inflamasi akut dan inflamasi kronis. Misalkan ada kerusakan jaringan, kemudian terjadi respon inflamasi, tapi tubuh bisa mengatasinya, bisa resolusinya segera beresolusi ya. Nah itu nanti kemudian bisa kembali ke fungsi normalnya kembali. Tapi kalau ternyata tubuh tidak bisa mengatasi dalam waktu singkat, maka bisa terjadi inflamasinya lebih lama ya. Proses penyembuhannya lebih lama. Baik, saya lanjutkan. Apabila inflamasi akut tadi tidak bisa diatasi ya, maka dia berlanjut menjadi inflamasi kronis. Apalagi bisa juga terjadi infeksi sekunder membentuk membentuk suatu abses ya karena adanya pus. Kemudian penyembuhannya biasanya akan terbentuk jaringan parut. Nah, karena jaringan parut itu tidak elastis ya, sehingga nanti bisa terjadi gangguan dari fungsi. Nah, selain adanya tadi ya fagositosis, kemudian terdapat reaksi inflamasi, pada respon imun innate ini juga terjadi demam, di mana demam ini merupakan salah satu
metabolisme tubuh ya, untuk memperlambat metabolisme si mikroba itu. Jadi metabolisme si mikrobanya dihambat sampai nunggu fungsi dari sel imunnya tadi sudah meningkat. Nah, peningkatan suhu tubuh ini bisa dipicu dari endogen dari dalam tubuh itu sendiri maupun eksogen. Jadi kalau dari eksogen itu biasanya karena adanya lipopolisakarida dari bakteri pirogen ya. Kalau endogen karena dilepaskannya sitokin IL-1 interleukin 1. Misalkan ini makrofag ya, makrofag dia memfagosit dari bakteri gram negatif ya. Kalau bakteri gram negatif dia akan memproduksi endotoksin. Jadi ketika bakteri itu dicerna, di fagosit, dia akan mengeluarkan toksinnya. Karena di dalam tubuhnya bakteri ya, endotoksin seperti itu. Kalau bakteri yang gram positif itu kan dia eksotoksin ya, lipopolisakarida. Kalau ini endotoksin. Nah, si endotoksin itu tadi dia akan memicu dari si makrofag ini tadi untuk mensekresi interleukin 1. Kemudian interleukin 1 yang diproduksi oleh makrofag tadi akan dirilis ke pembuluh darah, melalui pembuluh darah sampai ke hipotalamus. Sampai di hipotalamus tadi, dia akan menginduksi si hipotalamus untuk memproduksi prostaglandin, sehingga kemudian mereset ya termostatnya menjadi tinggi, terjadilah demam. Jadi secara ringkasnya ya ada dua lini mekanisme respon imun innate. Tadi yang pertama barier fisik kimia gitu ya. Kemudian yang kedua itu melalui seluler. Ada sel fagosit, kemudian proses proses killingnya ya atau membunuh patogennya tadi, ada yang diperankan dari komplement, kemudian diperantarai sitokin, ada interferon, kemudian ada yang terjadi respon inflamasi, demam seperti itu. Yang kedua yaitu respon imun spesifik atau adaptif. Jadi respon ini terjadi karena sebelumnya pernah terpapar oleh patogen tersebut. Di sini juga ada seluler dan juga unsur humoral. Unsur seluler di sini diperantarai oleh sel T, makanya disebut cell mediated immunity. Biasanya sel T ini, respon imun seluler ini dia akan berperan pada saat adanya infeksi mikroba intraseluler. Sel T ini tadi sudah sampaikan ya, dia maturasinya ada di timus. Untuk subsetnya sel T itu sendiri ada sel T helper ya, biasanya di simbolnya TH karena dia mengekspresikan molekul CD4, makanya disebut juga sel T CD4. Kemudian ada sel T sitotoksik. Kemudian sel T sitotoksik ini kalau dia mengekspresikan molekulnya CD8 ya. Disebut juga ada juga yang simbolnya TC sitotoksik ya, atau juga CTL, sitotoksik T lymphocyte. Selain itu juga ada subset lagi namanya sel T regulatory. Nah, sel T helper ini dia akan bisa mensekresi, menghasilkan sitokin, di mana sitokin ini bisa mengaktifkan sel B untuk memproduksi antibodi, kemudian bisa mengaktifkan makrofag untuk menimbulkan respon inflamasi maupun membentuk sel T sitotoksik. Nah, kalau sel T ini tadi ya penandanya, penanda mengekspresikan molekul CD4 pada permukaan selnya. Untuk sel T helper, kalau sel sitotoksik, markernya dia CD8. Sel T sitotoksik ini dia bisa mengenali antigen dan langsung membunuh atau mengeliminasinya. Ini berperan pada saat sel terinfeksi, ada sel tumor, kemudian sel pada jaringan transplan ya. Nah, prosesnya melalui apa? Ada sel T CD8 ini dia memiliki perforin
dia bisa merusak sel, kemudian granzim bisa menginduksi apoptosis. Jadi seperti dilabeli atau dipasang apa ya, seperti apa, dilabeli kemudian untuk dia disuruh untuk bunuh diri, program sel death, jadi program untuk mati. Kemudian ada juga granulisin yang dia bisa merobek dan menghancurkan membran sel, jadi seperti pisau gitu ya. Kemudian kalau sel Treg ini dia fungsinya menekan respon imun agar tidak berlebihan. Jadi sel T regulator ini dia yang mengontrol ya, mengkondisikan jangan sampai terjadi proses respon imun yang berlebihan. Jadi mengurangi terjadinya respon inflamasi, mencegah terjadinya badai sitokin. Kalau responnya terus-menerus tidak di stop gitu ya, akan terjadi badai sitokin yang bisa berakibat fatal ya. Kemudian perantara kedua yaitu humoral, itu di mana sel limfosit T akan teraktivasi, kemudian dia akan memproduksi menjadi sel plasma memproduksi antibodi. Nah, ini berperan pada saat melawan mikroba yang dia di luar sel, mikroba ekstraseluler. Karena dia antibodi tadi akan melabeli si bakteri-bakteri tadi ya, intraseluler dilabeli dulu. Nah, dia memiliki 5 kelas imunoglobulin. Di sini proses imunitas adaptif ya yang seluler. Jadi misalkan di sini antigen presenting sel tadi dia sudah mengenali adanya antigen. Sudah mengenali, kemudian dia akan mempresentasikan ini loh ada antigen masuk, ada benda asing masuk. Dia sampaikan ke sel T CD4 atau sel T helper dan juga sel T sitotoksik CD8. Kemudian sel T yang pertama dulu ya, sel T helper ini dia akan memproduksi interleukin 2 sitokin ya. Kemudian dia teraktivasi, dia sudah teraktivasi, kemudian dia akan berproliferasi. Dia memperbanyak diri ya, gonal ekspansi. Kemudian akan berdiferensiasi. Setelah memperbanyak diri tadi akan ada dua sel T. Sel T efektor itu dia yang langsung melawan ya, dia akan mengaktifasi makrofag, sel B, dan sel yang lain untuk melawan patogen yang masuk tadi. Kemudian satu lagi akan berubah menjadi sel T memori. Sel T memori ini dia bekerjanya nanti ya biasanya pada saat terjadi infeksi sekunder seperti itu. Begitu juga dengan sel T yang sitotoksik ya. Nah, sel TCD8 ini dia akan memproduksi, mensekresi sitokin itu untuk dirinya sendiri agar dia berproliferasi banyak ya. Kemudian berdiferensiasi juga menjadi sel T yang sitotoksik ya. Dan juga sel memori sama seperti yang T helper tadi. Nah, kalau di sini yang sel T sitotoksik ini tadi bisa secara langsung. Nah, si sel TCD8 ini tadi, kalau dia bisa langsung membunuh si sel target tadi. Kemudian imunitas adaptif humoral ya. Untuk yang respon imun yang humoral ini tadi ya dia akan menghasilkan antibodi atau imunoglobulin. Jadi di sini misalkan ada suatu mikroba datang kemudian dikenali oleh mikroba ini di permukaan selnya ini terdapat reseptor ya, dikenali, kemudian ini sel B ini dia juga sudah memiliki imunoglobulin, punya antibodi di permukaan selnya. Setelah itu kemudian adanya stimulasi dari sel T helper, maka sel B ini dia akan teraktivasi. Kalau di sini tadi kan masih sel B-nya masih sel B yang naif ya, masih
masih naif, masih apa ya namanya, masih murni seperti itu. Nah, kemudian setelah diaktifasi oleh sel T helper dan stimulasi yang lain, dia akan memperbanyak diri, berdiferensiasi, ada yang menjadi sel plasma, kemudian memproduksi antibodi IgM. Kemudian ada juga yang dia akan mengekspresikan antibodi yang lain, IgG. Jadi dia tadinya belum belum ditentukan ya yang jadi imunoglobulin apa. Nah, di sini dia berubah menjadi IgG. Kemudian ada juga yang nanti berubah menjadi sel plasma yang memiliki afinitas atau ikatan kuat terhadap imunoglobulin G. Kemudian sisanya sama seperti sel T tadi ya, ada yang menjadi sel B memori. Nah, tadi sudah memproduksi antibodi ya, tadi sel plasma humoral. Pada respon imun humoral, respon imun adaptif humoral, maka hasil akhirnya memproduksi antibodi atau imunoglobulin. Nah, bagaimana si antibodi tadi bisa mengeliminasi patogen seperti itu ya? Ada 3 cara ya, netralisasi, opsonisasi, dan kerjasama dengan protein komplement. Netralisasi di sini yaitu akan menutup, jadi ini kan ada bakteri gitu ya, bakteri, kemudian di sekelilingnya ini ada reseptor. Nah, reseptornya ini sudah diikat oleh si imunoglobulin, sehingga dia tidak bisa berikatan dengan reseptor pada permukaan sel, mencegah perlekatan si bakteri itu ke sel, yaitu netralisasi, biar nggak bisa nempel gitu ya. Kemudian opsonisasi. Opsonisasi di sini bakteri itu sudah dibungkus oleh antibodi tadi, dilabeli agar memudahkan si fagosit. Oh itu yang mau saya fagosit, sudah ada tuh tandanya seperti itu. Ada juga yang dia akan mengaktifkan protein komplement. Nah, antibodi akan mengaktifkan komplement, kemudian menyebabkan bakteri itu lisis. Fungsi dari protein komplement itu dia meningkatkan respon inflamasi, kemudian dia mengopsonisasi ya, sehingga fagositosisnya lebih efektif. Tidak usah nyari-nyari yang mana sih yang mau difagosit, tapi sudah kelihatan, oh yang itu, seperti itu. Sehingga lebih efektif ya. Kemudian membantu bakteri tadi jadi lisis, karena si komplement ini dia akan masuk ke dalam membran sel yang patogen tadi, kemudian dia akan membentuk suatu pori-pori. Pori-pori namanya membran attack kompleks. Membran attack kompleks, MAC. Nah, akan terjadi pori-pori, yaitu jadi lubang di permukaan selnya tadi, sel patogennya tadi, sehingga kalau berlubang bagaimana? Nah, cairan ekstraseluler bisa masuk, deh. Cairan ekstraseluler masuk ke dalam sel. Akhirnya terjadi apa? Kalau misalkan awalnya mungkin isotonik gitu ya, menjadi hipotonik apa menjadi hipertonik. Nah, itu akan sehingga selnya akan menjadi bengkak, kemudian lisis ya. Nah, bagaimana aktivasinya? Komplement itu apa? Jadi komplement itu merupakan suatu protein ya. Di sini disimbolkan dengan huruf C. Ada C1 sampai C9. Kalau dia hanya C1, C9 gitu tanpa ada huruf kecilnya berarti masih inaktif. Nah, nanti ketika ada suatu ada suatu rangsangan, nah nanti bisa diinduksi menjadi komplement aktif. Nah, nanti ada tandanya, ada A dan B, misalkan C3A, C3B, C5A, C5B, seperti itu ya.
Nah, protein komplement ini akan bekerja secara sinergis ya. Jadi satu reaksi merangsang reaksi yang lainnya, seperti jalur kaskade tadi, pembekuan darah gitu ya. Nah, untuk mengaktifasi si komplement ini dapat dimulai dengan 3 jalur, di mana kesemuanya ini akan mengaktifkan C3. Sekalinya teraktivasi, maka dia akan mulai dari titik kaskadenya tadi, menyebabkan fagositosis, sitolisis, dan inflamasi. Nah, ini ada 3 jalur ya, jalur klasik, jalur alternatif, dan jalur pektin. Jalur klasik ini dimulai ketika antibodi sudah berikatan dengan antigen. Nah, kompleks inilah yang akan mengaktifkan C1, sehingga C3 akan teraktivasi. Kalau jalur alternatif, dia tidak membutuhkan antibodi. Ya, dia sudah mengenal ada antigen ini, kemudian diinisiasi dulu ya, ada antigen gitu ya. Kemudian terjadi interaksi antara kompleks lipid karbohidrat di mikrobanya dengan faktor protein B, D, dan P. Kemudian mengaktifkan C3. Kalau jalur pektin, makrofag yang sudah dimakan ya mikrobanya tadi akan melepaskan suatu senyawa kimia yang menyebabkan hepar ini menghasilkan protein yang disebut lektin. Nah, lektin akan berikatan dengan karbohidrat di permukaan mikroba, menyebabkan aktivasi C3. Nah, setelah C3 ini teraktivasi, apa yang akan terjadi? C3 yang telah teraktivasi akan berubah menjadi C3A dan C3B. Nih, C3A ini sudah teraktivasi menjadi C3A dan C3B. C3B ini dia akan berikatan dengan permukaan mikroba dan reseptor pada fagosit. Ini C3B ya. Ini dia melekat pada permukaan mikroba, kemudian dia akan difagosit. Nah, ini namanya si C3B ini tadi dia mengopsomisasi sehingga lebih mudah difagosit. Nah, selain itu, si C3B ini juga menginisiasi satu reaksi lagi yang menyebabkan terjadinya sitolisis. Jadi, si C3B ini dia akan membagi si C5 tadi menjadi C5B dan C5A. C5B ini dia akan berikatan dengan C6 dan C7 yang menempel pada membran plasma mikroba ya. Kemudian setelah itu C8 serta molekul C9 juga akan bergabung juga ya. Nih, C6, C7, C8, dan C9 akan bergabung. Ini tadi menempel pada membran si patogen tadi ya, membentuk suatu kompleks membran. Nah, ini C5B, C6, C7, C8, C9. Nah, dia akan melengkapi membentuk suatu kompleks membran, membentuk suatu kanal atau saluran yang menyebabkan terjadinya sitolisis, keluarnya cairan ekstraseluler. Nah, selain itu ini tadi kita cerita C3B. Nah, kemudian bagaimana dengan C3A dan C5A? Ini tadi kan baru yang untuk sisi kiri ya. Yang sisi kanan, C3A ini beserta dengan C5A di sini, dia akan berikatan dengan sel mas. Akan terjadi degranulasi, keluarnya mediator inflamasi yaitu histamin. Histamin ini dia akan meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah. Nah nih, si leukosit ini ya, dia akan berputar-berputar menempel pada dinding pembuluh darah, kemudian dia keluar secara diabetesis ya, dia kemudian akan mendekati tempat terjadinya inflamasi. Nah, C5A ini juga mampu menarik fagosit ini tadi ya ke tempat inflamasi. Dan kita lanjut ke antibodi. Kita lanjutkan lagi. Tadi sel plasma memproduksi dan mensekresi antibodi atau imunoglobulin ya.
Ini bentuknya antibodi itu seperti huruf Y ya. Seperti huruf Y seperti ini. Ini ada fragmen antibodi di sini dan fragmen C di sini. Nah, fragmen AB di sini lah yang nanti akan berikatan dengan antigen. Nah, variabel yang di sini itu dia bentuknya akan sesuai dengan antigen yang dikenali seperti ini. Ya, ini seperti halnya gembok dan kunci gitu ya, Dek ya. Antigennya ini berarti nanti di fragmennya variabelnya nanti menyesuaikan seperti ini agar bisa berikatan dengan kuat. Kemudian fragmen yang C di sini dia yang akan mengaktifkan protein komplement dan sel fagosit. Di sini dia tetap ya konstan region. Ada 5 jenis, 5 kelas imunoglobulin atau antibodi. Ada IgG, dia bentuknya monomer ya seperti IgD. Kemudian yang pentamer ini IgM, kemudian yang dimer IgA dan monomer. Untuk IgG dia bisa melalui apa dia namanya Dek? Melewati plasenta ya sehingga dia bisa menyediakan kekebalan pasif terhadap janin. Kemudian IgM, nah biasanya ini respon pertama ya kalau terjadinya infeksi seperti itu. IgM inilah yang muncul pertama kali, nanti baru disusul oleh IgG. Kalau IgD itu dia ada untuk aktivasi sel B, kemudian IgA itu dia akan melindungi permukaan dari mukosa, mencegah penempelan patogen tadi di epitel, sel epitel. Kemudian IgE itu dia terdapat pada sel mast maupun basofil ya. Jadi ketika IgE ini dia berikatan dengan antigen akan memicu dikeluarkannya atau disekresinya histamin dari mast sel dan basofil tadi yang menyebabkan proses inflamasi dan respon alergi. Nah, ini dinamika respon antibodi pada infeksi primer maupun sekunder. Ini pada infeksi primer, imunoglobulin yang pertama kali muncul yaitu IgM. Setelah itu disusul oleh IgG. Kemudian keduanya akan mulai mengalami penurunan. Nah, di sini titer antibodinya mengalami pendataran ya pada saat infeksi primer. Nah, kita tadi saya sampaikan ada sel memori tadi ya. Ketika ada infeksi sekunder ataupun infeksi berikutnya, responnya akan lebih cepat. Jadi IgM bisa langsung muncul, kemudian IgG tidak usah menunggu waktu lama. Kalau di sini kan di respon pertama itu kan di setelah 15 hari baru muncul ya. Nah, tapi ini sebelum 15 hari pun dia sudah mulai muncul dan titernya pun lebih tinggi akhirnya. Nah, ini kenapa biasanya kalau vaksin itu 2 kali ya dia ada boosternya seperti itu untuk meningkatkan titer antibodi. Kalau yang infeksi primer tadi mungkin sampai dalam hitungan hari sampai minggu ya baru muncul, tapi karena infeksi sekunder responnya lebih cepat sehingga lebih cepat tereliminasi juga. Nah, di sini respon imun memori merupakan respon imun yang dia tetap terbentuk setelah terkena infeksi, walaupun telah lama kena infeksi dia masih di situ, masih mengingat ya, masih ada memorinya. Nah, respon imun memori ini lebih cepat, titernya lebih tinggi, kemudian afinitas atau daya ikatnya terhadap antigen juga lebih kuat. Respon imun terhadap infeksi sekunder pun lebih cepat, sehingga patogen pun lebih cepat tereliminasi. Nah, ini penanda bahwa sel B memori itu ya, CD27 ini terdapat di limfa, kelenjar getah bening. Kalau sel T memori ini ada penandanya mengekspresikan CD44, CD45RO, dan CD45RA. Kita lanjutkan pada tipe imunitas adaptif ya. Untuk imunitas adaptif, jadi yang pernah terpapar gitu ya, itu ada yang natural dan juga yang artifisial. Kalau natural itu tanpa intervensi dari manusia ya, tidak ada pemberian gitu. Jadi misalkan ya karena dia memang terinfeksi ya, tertular gitu ya, itu namanya natural imunitas yang aktif. Kalau pasif
Nah, dia mendapatkannya dari ibu, misalkan bayi ya, melalui plasenta ibunya. Kan IgG, IgA tadi kan bisa melintasi dari sawar plasenta. Bayi mendapatkannya, nah itu imunitas pasif. Ada juga yang namanya artificial immunity. Bila antigen atau antibodi tadi diberikannya secara ya dibuat gitu ya, artifisial gitu. Itu secara aktif dengan vaksinasi maupun secara pasif. Kalau pasif di sini yang diberikan itu sudah antinya ya, anti serum, anti toksin maupun antibodinya. Nah, vaksin itu apa? Vaksinasi yaitu memasukkan patogen atau antigen tertentu yang sudah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh yang fungsinya tujuannya untuk melindungi agar terjadi respon imun spesifik. Nah, antigen ini merupakan vaksinnya. Imunisasi itu apa? Imunisasi itu munculnya kekebalan tubuh karena tadi proses pemberian vaksin tadi. Nah, imunisasi aktif terjadi karena tadi sudah ya, karena memang dia ada kontak dengan patogen atau antigen. Tidak bisa terjadi secara cepat ya, karena menunggu terjadinya respon imun adaptif. Kemudian akan ada sel memorinya. Kemudian juga bertahan lama, bisa terjadi secara alami maupun artifisial. Imunitas pasif tadi bisa transfer antibodi spesifik antar individu, bisa diperoleh dari serum yang mengandung antibodi ya, seperti plasma konvalesen gitu ya. Tapi kalau imunitas pasif di sini tidak ada sel memori dan dia bertahannya singkat, tidak lama, tidak seumur hidup. Bisa terjadi reaksi efek samping juga karena kan dari individu yang berbeda. Kemudian vaksinasi. Vaksinasi respon primernya akan terjadi imunitas diberikan secara artifisial ya. Kemudian respon imun sekundernya akan terjadi sel memori pada kelenjar getah benihnya lebih banyak ya, agar responnya terhadap patogen yang sama itu lebih cepat. Nah, booster biasanya kan vaksin ada yang berulang ya, namanya booster ya, vaksin ulangan untuk meningkatkan jumlah sel memori, untuk meningkatkan jumlah titer antibodinya. Ini jenis-jenis vaksin, ada vaksin hidup seperti BCG, kolera, polio, walaupun polio ada yang IPV, ada yang polio oral, kalau yang oral lah dia yang hidup ya. Kemudian ada yang inaktif, ada yang subunit, ada toxoid, ada yang partikelnya, ada yang bakteri atau viral vektornya yang sedang dikembangkan ini. Nah, kalau yang vaksin yang pasif yaitu memberikan antibodi yang spesifik seperti serum tetanus, kemudian anti bisa ular seperti itu. Ini vaksin yang dari virus yang telah dilemahkan ya. Jadi di sini tanpa materi genetiknya ini telah dihancurkan. Kemudian ada vaksin dari partikel virus itu sendiri juga sama, menggunakan virus utuh tapi tanpa materi genetik. Di sini materi genetiknya juga dihilangkan. Ini virus aslinya ya, ini virus DNA apa RNA di sini. Kemudian dihilangkan, ini tinggal envelope-nya, dindingnya, kemudian membran selnya, seperti itu ya. Nah, kekebalan aktif buatan berarti yang diberikan itu antigen yang telah dilemahkan. Bisa juga yang diberikan itu sudah antibodi. Nah, ini yang bulat-bulat kecil ini merupakan antigen ya. Antigen tadi diberikan melalui vaksinasi, merangsang respon imun spesifik agar membentuk antibodi. Kemudian di sini terjadilah ikatan antara antigen dan antibodi, sehingga kalau terjadi nantinya terjadi
organisme yang benar-benar patogen, nanti di sini sudah siap antibodinya. Nah, kalau tadi yang diberikan yaitu antigen yang telah dilemahkan. Kalau yang aktif buatan. Kalau pasif buatan yang diberikan itu sudah antibodinya. Seperti tetanus itu ya, anti bisa ular itu yang diberikan sudah serum yang mengandung antibodi. Jadi antibodi tadi ya udah, kalau misalkan ada bakteri patogen di situ dia langsung bekerja. Namun dia bisa langsung bekerja, namun perlindungannya jangka pendek dan tidak memiliki memori. Kemudian di sini terkait dengan herd immunity ya. Herd immunity adalah kekebalan kelompok. Jadi misalkan ini ada kelompok individu ya, di sini ada individu yang tidak diimunisasi, tapi di sini individu sehat. Kemudian ada individu yang telah imun dan sehat itu yang warna kuning ya. Yang merah ini tidak diimunisasi, kemudian sakit, dan dia bisa menularkan. Nah, ini ketika tidak ada tidak ada satu individu pun yang diimunisasi, maka penyebarannya itu bisa sangat cepat di populasi itu. Yang tadinya cuma 2 menjadi banyak sekali. Tapi kalau beberapa dari populasi itu dilakukan imunisasi, nah ternyata penyebarannya tetap sama. Tetap menyebar secara cepat di populasi itu. Tapi kalau banyak ya, harus lebih dari 90% populasi itu dia memiliki antibodi yang kebal, nah maka bisa terjadilah herd immunity, jadi melindungi yang lainnya. Nah, apabila memaksakan terjadinya herd immunity, padahal yang populasinya yang tidak memiliki antibodi itu kurang dari 95 itu, maka populasi yang rentan itu tadi, yang faktor resikonya dia lebih tinggi terserang penyakit, maka akan berakibat fatal dari 5%-nya. Baik, untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan. Nanti adik-adik silahkan, akan kami berikan tugas ya untuk meresum materi kuliah pada topik ini. Selain itu juga meresum juga materi terkait respon imun innate dan spesifik dari referensi yang tadi saya sampaikan di awal. Nanti tugas silahkan bisa dikumpulkan dalam bentuk Word maupun PDF paling lambat Ahad ya. 11 April nanti linknya akan saya sampaikan melalui Teamwork. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.